Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saat recording ini dimulai. Jadi ini adalah video series yang pertama mengenai belajar saham. Jadi kita akan setiap bulannya akan melakukan video series nih belajar mengenai investasi saham. Baik itu nanti kita akan belajar bagaimana secara fundamental, teknikal, bandarmologi dan sebagainya. Kayak gitu. Saya tidak perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Fajar Siddiq Hidayatullah. Saya penulis buku The Art of Mr. Market. Jadi itu adalah buku mengenai bandarmologi dan dinamika atau pintu gerbang untuk teman-teman masuk ke pasar modal. Apa yang terjadi di pasar modal itu semuanya ada dalam buku tersebut. Bagaimana manis dan pahitnya di pasar modal kayak gitu. Jadi di sini dalam series pertama ini kita akan mulai dengan webinar pertama yang simpel-simpel aja dulu ya. Semoga bisa diterima dan makin lama akan makin berat. Jadi harus tetap stay tune di video-video selanjutnya ya. Oke, kita mulai ya. Share screen. Oke, ini kelihatan. Bentar. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi saya akan menjelaskan mengenai yang simple aja dulu, tapi kadang suka dilupakan oleh para pemula maupun yang menengah lah ya, yang udah mengenai 1 tahun. Dan itu balik lagi nih, kita harus balik lagi ke basic. Jadi setiap kita pengen melangkah lari, kita harus tahu dulu basicnya yang benar. Kalau kita tahu basicnya yang benar, maka larinya itu akan benar. Larinya kan bisa lebih cepat walaupun akan membuat perbedaan sekitar 0,1 detik, tapi tetap aja itu berbeda kayak gitu. Jadi akan dimulai dari 7 tips investasi saham untuk pemula. Oh ya, bagi yang pengen follow, silakan follow di Instagram @fajare_ ya. Yang pertama adalah luruskan paradigma. Hampir setiap Hampir setiap pemula dalam pasar saham selalu mencari cara nih agar cepat dan mudah menuju kekayaan. Padahal saham itu bukan cara mudah dan cepat menjadi kaya. Dan itulah kadang kebanyakan bisa dibilang ya, akhirnya mereka terjerumus nih ke dalam model investasi selembar lotre. Jadi mereka hanya berjudi dengan yang namanya keberuntungan. Mereka berjudi dengan namanya Dewi Fortuna. Padahal saham itu bukan semata-mata judi, saham itu bukan semata-mata Dewi Fortuna aja, tapi dengan kita berperilaku seperti membeli tiket lotre ini nih dalam membeli saham, biasanya kita berharap, coba dong cepat naik, bisa 4 kali, 5 kali, 1000 kali padahal pada waktu tersebut atau dalam waktu yang sangat-sangat pendek setelah kita beli. Padahal dengan menganggap keberuntungan itu merupakan cara investasi yang keliru nih. Seringkali mereka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan metode investasi yang sesungguhnya. Sehingga saham untuk para pemula ini sebaiknya cara terbaik dalam mengenal saham itu harus diluruskan paradigmanya bahwa saham merupakan jalan menjadi kaya. Bukan menjadi cepat kaya, tapi jalan menjadi kaya dengan sabar. Itu keywordnya. Saham merupakan jalan menjadi kaya dengan sabar. Untuk para pemula di dunia saham, seharusnya mereka mencoba nih berinvestasi secara teratur.
seperti dalam program Bursa Efek Indonesia, yaitu adalah yuk nabung saham. Ini juga bisa nih, jadi teratur dalam menabung saham, bukan memasukkan uang dalam satu waktu, tapi dengan time frame yang berbeda-beda, dengan nominal harga yang berbeda-beda. Untuk apa tujuannya? Yaitu menghindari resiko keuangan yang tentunya tidak dipahami oleh si pemula. Apa resiko keuangan itu? Seperti saat ini, yaitu terjadinya resesi. Itu kan di luar batas dari investor itu sendiri kan, bagaimana menanganinya, benar gak? Jadi itu penting banget nih, serta membiarkan uang ini nih yang kita investasikan tuh bekerja untuk kita. Jangan sampai kita kayak diperbudak sama uang. Udah kita kerja sama orang, terus kita di saham pun udah kayak diperbudak sama uang gitu. Depan hari itu depan laptop terus perhatiin chart, perhatiin merah hijau. Padahal kan nggak harus kayak gitu. Kita beli aja di harga rendah, terus jual di harga tinggi saat kita sempat. Biar uang aja tuh yang bekerja untuk kita kayak gitu. Ya anggaplah kita kayak apa bisa dibilang ya, pemilik perusahaan deh. Dimana pemilik perusahaan itu butuh yang namanya kesabaran. Kalau teman-teman bekerja pengen dapat bonus itu kan biasanya tahun depan, dimana kita harus kinerjanya pol-polan nih biar dapat bonusnya berkali-kali lipat sesuai dengan beban kerjanya. Nah begitu juga di saham. Kita nggak bisa juga nih pengen cepet kayak gitu dapat. Nah itu nggak bisa. Kita harus yang namanya sabar. Biar kita sebagai investor dan direktur itu tuh kerjanya itu semaksimal mungkin. Jadi kita tinggal tidur makan aja terus bisa dapat uang yang masuk ke kita kayak gitu. Itu yang paling simple. Setelah kita luruskan paradigma ini, maka kita harus pahami nih beberapa tips untuk pemula biar bisa sukses dalam investasi saham. Yang pertama, pelajari setiap dasar investasi. Apa aja itu dasar investasi itu yang harus dipelajari? Yang pertama, yang jelas rasio dasar keuangan. Hal yang bullshit deh, aku pengen atau saya atau gua pengen belajar analisa teknikal aja nih, gak mau belajar yang lain. Itu is bullshit man. Lu gak bakal yang namanya sukses di pasar modal kalau lu cuma bisa ngandelin satu ilmu. Lu harus menguasai semua ilmu. Don't be stupid kayak gitu. Rasio dasar keuangan itu hal-hal yang paling simple dan bisa dipelajari oleh semua kalangan di Indonesia kalau pengen belajar. Gak ada alasan yang namanya gue bukan basic ekonomi nih, gimana dong? Itu bullshit. Lu bukan basic ekonomi, lu tuh bisa asal lu tahu dan lu mau belajar gitu. Itu tuh hal-hal yang simple banget, yang kalau lu pelajari sebulan aja lu pelajari, atau satu hari 15 menit, selama 1 tahun lu belajar bukan jadi 365%, tapi bakal beribu-ribu persen manfaatnya. Jadi jangan pernah menyepelekan dasar dari investasi. Yang pertama tadi rasio dasar keuangan. Apa aja rasio dasar keuangan yang harus dipelajari? Misalkan bagaimana mengetahui dan cara membaca nilai PER, price earning ratio, bagaimana cara mempelajari dan memahami price book value, bagaimana memanfaatkan itu, apa arti nilai EPS atau earning per share, terus angka dari return on equity kalau makin besar itu seperti apa, kalau kecil itu seperti apa, begitu juga return on asset, dan kalau misalkan hutangnya tinggi atau debt to equity ratio tinggi, itu tuh bakal berdampak seperti apa ke perusahaan, terus bagaimana efeknya terhadap nilai kurs dan sebagainya. Itu sangat relate dengan rasio dasar keuangan. Jadi teman-teman harus mempelajari ini ya, rasio dasar keuangan. Nanti kita juga bakal pelajari di video seri-seri berikutnya, jadi harus tetap stay tune ya. Yang kedua, memahami metode analisis fundamental dan teknikal. Dengan kita mempelajari metode analisis fundamental dan teknikal, jadi kita mempunyai senjata yang lengkap nih. Ibarat kita kayak senjata, apa ya bisa dibilang ya, perang nih. Kita misalkan hidup di zaman Romawi kuno, kita pengen perang nih, siap kayak gitu. Tapi
kita cuma punya yang namanya pedang. Pedangnya juga udah karatan gitu. Kita nggak punya tameng, kita nggak punya zirah. Jadi kita mati konyol aja gitu terjun ke pasar modal, istilahnya ke perang tersebut. Begitu juga di pasar modal, kita cuma punya uang, tapi kita nggak tahu teorinya, kita nggak tahu materinya apa nih, kita nggak tahu analisisnya kayak gimana. Ya sama aja mati konyol, sama aja kita nyerahin uang aja ke orang lain gitu. Makanya mempelajari analisa fundamental dan teknikal itu sangat-sangat perlu. Jangan membatasi kemampuan teman-teman. Allah menciptakan pikiran kita ini lebih dari 1 terabyte, 1000 terabyte dan lebih, dan kita hanya dipergunakan, mungkin menurut penelitian Einstein itu hanya menggunakan 10% dari 100% kapasiti otak yang ada. Artinya banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan gitu. Jangan membatasi diri, nggak bisa. Jangan, kita harus coba dulu, kita coba dan coba itu. Oke? Yang ketiga, mengetahui dan evaluasi metode yang cocok dengan pribadi masing-masing. Kenapa kayak gini? Karena setiap orang punya kepala yang berbeda, punya otak yang berbeda, rambutnya walaupun hitam, tapi hatinya, hidupnya, terus jalan pikirannya itu pasti berbeda. Anak kembar pun yang sekembar identik punya selera jodoh yang berbeda kadang. Artinya di sini apa? Artinya karena berbeda karakteristik masing-masing itu, maka kita harus mengenal nih metode apa sih yang cocok dengan pribadi kita, karakter kita. Oh, kita kayaknya profil resikonya rendah nih. Kalau udah rendah, terus apalagi nih? Udah rendah. Oh, kalau rendah indikatornya gunakan A, B, C, D, E misal. Oh, ternyata dari A, B, C, D, E ini bikin pusing nih, gak sesuai dengan karakter kita. Ya udah, eliminasi dulu. Ternyata A sama C sama D yang cocok. Oh ya udah, modifikasi lagi. Jadi selalu evaluasi sehingga menemukan metode yang cocok yang bisa memberikan return yang optimal dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui istilah-istilah saham. Ini juga penting. Teman-teman harus mengetahui istilah-istilah saham. Jangan yang namanya kita pengen masuk ke rumah orang, tapi kita nggak tahu yang punya rumah tuh namanya siapa. Cuma tok 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 tok. Assalamualaikum. Ini rumah siapa ya? Kok gue pengen namu ya? Kan bisa ditempelin gak sih itu sama orang. Jadi jangan kayak gitu. Jadi tok 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 tok, assalamualaikum, apa benar ini rumah Pak Budi misalkan. Nah, dengan kita mengetahui istilah-istilah saham itu, kita mengetahui nih maksud ini. Jadi setelah kita mengetahuinya, kita bakal lebih aware, kita lebih waspada terhadap uang kita gitu. Misalkan apa itu buy, apa itu sell, apa itu stock split, apa itu bid, apa itu ask, apa itu bid volume, atau itu frekuensi, apa itu earning per share dan lain sebagainya. Masih banyak banget istilah-istilah saham. Jangan dibikin pusing, teman harus terjun dan pelajari aja. Pelan-pelan juga bakal ngerti itu. Sama aja kayak orang di apa ya, bisa dibilang ya, diculik nih, orang diculik terus ditaruh di Inggris. Orang-orang Indonesia diculik terus ditaruh di Inggris. Percayalah, sebego-begonya itu orang, setidaknya dia bakal bisa menguasai Inggris dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Dia bakal lebih fasih daripada orang S2 Inggris sekalipun gitu ya. Yang tentu mereka ngerti teori tapi prakteknya belum tentu gitu. Karena kurang yang namanya praktek. Sedangkan orang yang langsung terjun ke pasar itu, mereka langsung praktek. Oh kayak gini loh. Mereka gak memperdulikan vocab, atau mereka gak memperdulikan pronoun seperti apa. Yang penting apa yang gue maksud itu tersampaikan ke dia, kayak gitu. Jadi ini kita harus tahu nih, mengetahui istilah-istilah saham itu sendiri. Oke, yang pertama tadi, pelajari setiap dasar investasi. Kedua, tujuan jangka panjang. Nah, ini juga harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman
terapkan. Kenapa? Banyak orang berinvestasi di saham atau dia untuk apa berinvestasi? Nggak tahu, mah iseng-iseng aja. Itu jangan. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya motivasi, nggak ada yang namanya tujuan, maka strateginya pun bakal sekendak jidat. Berapa lama investasi ya udahlah, nyangkut ya udahlah, potong aja lah, ya namanya juga rugi, ya trauma deh. Dan itu yang salah. Kenapa salah? Teman-teman berinvestasi di jangka panjang, misalkan ke saham A dengan tujuan time frame 5 tahun. Tiba-tiba baru teman-teman masuk 1 bulan, jebret, harga saham diskon 100% misalkan. Artinya minus 100%. Panik kan, jual akhirnya. Padahal itu salah. Salahnya di mana? Salahnya teman-teman udah tahu time frame-nya 5 tahun, artinya ya udah masa bodoh yang bergerak dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya teman-teman lihat tuh 5 tahun ke depan. Kenapa teman-teman memilih emiten tersebut? Karena ada alasan A, B, C, D, E kayak gitu. Itu yang penting. Jadi teman-teman harus memahami atau setidaknya ngejawablah dalam diri hati teman-teman semua. Untuk apa sih berinvestasi? Terus berapa lama berinvestasi? Itu harus teman-teman pahami. Kayaknya ini agak terganggu ya. Bentar. Di bawah aja ya. Oke. Oke, lanjut. Salah. Sini. Ketiga, memahami resiko. Terjun ke saham itu artinya siap untuk kehilangan uang. Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu saham itu mempunyai profil resiko yang sangat-sangat tinggi. Artinya high risk, high return. Kalau teman-teman gak siap untuk kehilangan uang, maka teman-teman belum siap untuk terjun di pasar modal. Kenapa? Banyak yang namanya investor nyangkut. Kenapa banyak investor nyangkut? Banyaknya investor nyangkut karena teman-teman belum siap yang namanya kehilangan uang teman-teman semua. Makanya yaudahlah baru minus 3%, sayang di cut loss. Yaudahlah minus 5%, sayang di cut loss. Ujung-ujungnya minus 80%. Ya Allah, ngeri deh, jangan di cut loss deh, rugi banget. Nah, kenapa kayak gitu? Karena teman-teman belum siap tuh yang namanya kehilangan uang. Kalau teman-teman ketawa-ketawa nonton video ini atau dengar suara ini, berarti artinya masih ada di hati teman-teman itu belum siap untuk kehilangan uang. Oke? Selanjutnya, pasar saham dalam jangka pendek sangatlah fluktuatif harganya atau volatil, seperti ombak di lautan yang terkadang pasang dan surut. Ombak ini ya, seperti ombak di lautan yang terkadang pasang dan surut tanpa kita harapkan. Banyak faktor yang menjadi bisa dibilang yang menjadi naik turunnya harga. Yang jelas setiap prinsip dari pergerakan harga itu adalah supply and demand kayak gitu. Tapi semakin pendek time frame, maka artinya semakin semakin tinggi resiko. Semakin panjang time frame, maka semakin rendah resiko. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Makanya harus memahami profil resiko investasi. Kalau udah tahu profil resikonya rendah, jangan coba-coba masuk di saham. Masuk aja di instrumen investasi yang lain kayak deposito, obligasi. Kalau profil resikonya menengah, bisa masuk ke reksadana, bisa masuk ke ETF atau exchange traded fund, ataupun bisa masuk ke P2P lending kayak gitu. Jadi banyak banget instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko. Jangan pernah memaksakan profil resiko investasi yang bukan yang sesuai dengan profil resiko teman-teman semua ya. Yang keempat, mengendalikan emosi. Tantangan terbesar dalam pasar saham adalah ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi dan membuat keputusan yang logis nih secara realistis. Harga saham perusahaan dalam jangka pendek mencerminkan emosi dari keseluruhan investor. Namun, dalam jangka panjang, harga saham perusahaan adalah cerminan dari hasil kinerja perusahaan. Itu dua sisi yang berbeda ya. Antara tadi
harga saham dalam jangka pendek dengan harga saham dalam jangka panjang. Saat kebanyakan investor khawatir tentang kinerja perusahaan yang kurang memuaskan, maka harga sahamnya cenderung menurun. Seperti yang terjadi saat ini. Mereka khawatir nih karena banyaknya penjualan-penjualan yang menurun akibat pandemik, maka kinerja perusahaan pun akhirnya menurun. Tetapi ketika mayoritas investor merasa kinerja perusahaan tumbuh dan berkembang, maka harga saham cenderung naik nih mengikuti kinerja perusahaan itu sendiri dalam jangka panjangnya. Dan mungkin dalam jangka pendek terjadi aksi ambil untung atau take profit yang dilakukan oleh beberapa investor atau trader kayak gitu. Tapi ada pertanyaan yang muncul nih. Yang pertama, haruskah saya menjualnya untuk menghindari kerugian atau menyimpannya dan berharap harga akan kembali naik? Itu pasti pertanyaan. Terus jika harga naik, take profit atau hold ya? Itu bullshit kalau teman-teman gak ada pemikiran dua itu. Dan gua pun ada pemikiran kayak gitu loh. Dari awal, dari tahun 2016 sampai sekarang, gue masih mikirin hal yang kayak gini. Jual gak ya? Beli gak ya? Hold gak ya? Untuk menguatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka diperlukanlah yang namanya tadi analisis fundamental, analisis teknikal, bandarmologi, astronaci, dan sebagainya pun. Analisis yang sesuai dengan metode teman-teman itu setidaknya menguatkan kenapa gua harus beli, kenapa gua harus hold, kenapa gua harus jual kayak gitu. Yang kelima, lakukan diversifikasi investasi. Seperti kata Warren Buffett, bapak investor dunia, itu mengatakan, don't put your egg in one bucket. Artinya, jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Atau dalam contoh ini, apabila Anda memiliki suatu saham, katakanlah saham A, saham di bidang infrastruktur, dan Anda menaruh semua uang Anda di saham perusahaan tersebut, maka kemudian terjadi hal buruk seperti terjadi kerugian perusahaan akibat mahalnya bahan baku dan kalah persaingan dalam industrinya, atau terkena kasus nih seperti hukuman berat sehingga menutup operasi perusahaan tersebut, maka Anda akan kehilangan semua uang Anda secara keseluruhan. Ini artinya kita nggak tahu nih manajemen itu seperti apa. Kita cuma bisa menilai manajemen berdasarkan kinerjanya di masa lalu. Tapi di masa depan kita nggak tahu nih bakal seperti apa. Jadi oleh karena itu diversifikasi atau pembagian itu sangat-sangatlah penting. Yang keenam adalah hindari leverage. Leverage dalam pasar saham itu lebih dikenal dengan transaksi margin yang berarti penggunaan uang pinjaman untuk mengeksekusi suatu saham. Atau secara analitisnya atau secara saintisnya itu merupakan suatu fasilitas yang tidak baik bagi seorang pemula di pasar saham dan hanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah mendapatkan pengalaman dan keyakinan dalam kemampuan membuat keputusan investasi. Artinya, lu gak tahu siklus, lu gak tahu perusahaan tersebut, lu gak tahu ilmunya, siap-siap aja jantungan dan duit lu hilang. Itu aja. Don't be stupid. 7. Carilah mentor. Carilah mentor sesuai dengan karakter dan tujuan investasi, kemudian dimodifikasi. Kenapa itu penting? Ini penting karena tidak ada yang namanya kita pintar belajar naik motor, kita pintar naik mobil kalau nggak ada yang mengajarinya. Nggak mungkin tiba-tiba orang bisa jago ngomong, orang bisa naik langsung langsung bisa standing motor. Itu kan
ya impossible lah kayak gitu. Harus ada yang namanya mengajarkan. Begitu juga di investasi. Banyak sekali mentor-mentor investasi yang bisa teman-teman tiru. Misalkan contoh fundamental, misalkan kayak Pak Lo Keng Hong, Bapak investor Indonesia, mentornya itu siapa? Warren Buffett dan Benjamin Graham. Setelah dia mempelajari secara matang, secara full gitu mengenai si Bapak Warren Buffett dan Bapak Benjamin Graham ini, kemudian Pak Lee Kong Hong memodifikasinya nih sedikit aja. Hingga akhirnya beliau sekarang menjadi miliarder di Indonesia dan menjadi panutan dan impian semua investor. Jadi mentor itu perlu. Setelah selesai video ini nih, silakan teman-teman searching di Google, searching di Instagram, atau dimanapun, carilah mentor yang sesuai dengan karakter dan tujuan investasi. Lalu setelah memahami semua, copy and paste, baru di modification. Oke? Oke, itu aja web series yang pertama. Dan bisa di follow @fajari_. Thank you for watching. Sampai jumpa di web series kedua. Dadah! What's up? Check it out.